Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Sundusia dengan NIM E1R020030 dari kelompok 5. Di video ini, saya beserta anggota kelompok saya akan membahas model-model pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Fatin Umayanti sebagai pemateri pertama dan Harmira Apriani sebagai pemateri kedua. Bagi seorang pendidik atau calon pendidik, tentu sudah tidak asing lagi dengan model pembelajaran. Menurut Joyce dan Well, model pembelajaran ialah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Macam-macam pembelajaran ada banyak. Macam-macam model pembelajaran antara lain Team Pair Share, Team Talk Right, To Stay to Stray, Team Game Tournament, dan masih banyak lagi. Namun di video kali ini kami akan membahas model pembelajaran Team Talk Right. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada tim pemateri untuk menjelaskan materi model pembelajaran Team Talk Right. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Umayati dengan NIM E1R020042. Di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari model pembelajaran Think Talk Right atau yang disingkat dengan TTW, di mana model pembelajaran Think Talk Right atau TTW ini merupakan suatu model pembelajaran untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menulis. Selain itu, model pembelajaran Think Talk Right atau TTW ini menekankan perlunya peserta didik mengomunikasikan hasil pemikirannya. Winker dan Lauklit menyatakan bahwa aktivitas yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran ini atau yang disebut dengan model pembelajaran Think Talk Right atau yang disingkat dengan TTW. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan penting dalam model pembelajaran Think Talk Right. Seperti yang terlihat pada layar, di sini ada 3 tahapan penting dari model pembelajaran Think Talk Right. Yang pertama yaitu think atau berpikir, di mana proses berpikir merupakan proses yang dimulai dari penemuan informasi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dari ingatan siswa. Dengan demikian dapat dikatakan pada prinsip proses berpikir meliputi 3 tahapan pokok. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian, yang kedua yaitu pembentukan pendapat, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap think, siswa membaca teks berupa permasalahan-permasalahan. Kemudian dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban atau kata lainnya itu strategi penyelesaiannya. Selanjutnya itu membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat pada bacaannya dan hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu ada talk atau berbicara atau berkomunikasi. Pada tahap ini berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara tentang penyelidikannya pada tahapan pertama. Pada tahap ini siswa merefleksikan, menyusun serta menguji atau negosiasi and sharing ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok. Dengan adanya sharing ide-ide dalam diskusi kelompok diharapkan muncul koneksi-koneksi antar topik dalam kimia ataupun koleksi dengan bidang studi lain dan lingkungan. Dengan demikian, fase talk atau berbicara ini pada strategi ini memungkinkan siswa untuk terampil dalam berkomunikasi atau berbicara. Pada umumnya menurut Hinker dan Laughlin,
Berkomunikasi dapat berlangsung secara alami, tetapi menulis tidak. Proses komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara alami dan mudah. Proses komunikasi dapat dibangun di kelas dan dimanfaatkan sebagai alat sebelum menulis. Hal ini mungkin terjadi karena ketika siswa diberi kesempatan berkomunikasi, sekaligus mereka berpikir bagaimana cara mengungkapkannya itu dalam tulisan. Oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi dapat mempercepat kemampuan siswa mengungkapkan idenya melalui tulisan. Selanjutnya, komunikasi atau berdialog baik antar siswa maupun dengan guru dapat meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu ada write atau menulis. Selanjutnya yaitu fase write atau menuliskan hasil diskusi atau dialog pada lembar kerja yang disediakan. Aktivitas menulis berarti mengonstruksi ide setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Menulis dalam pelajaran membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada langkah-langkah mode pembelajaran Think Talk Write atau TTW. Yang pertama yaitu guru membagikan lembar kerja siswa atau LKS yang memuat soal yang harus dikerjakan oleh siswa serta petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua yaitu ada peserta didik membaca masalah yang ada dalam lembar kerja siswa atau LKS, data membuat catatan kecil serta secara individu tentang apa yang ia ketahui dan tidak diketahui dalam masalah tersebut. Ketika peserta didik membuat catatan kecil, inilah yang akan terjadi proses berpikir atau think pada peserta didik. Dan poin selanjutnya yaitu guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, sekian. Nama saya Harmira Apriani dengan NIM E1 R020047 sebagai pemateri kedua. Langkah-langkah model pembelajaran Think, Talk, Write. Yang kedua, siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu grup untuk membahas isi catatan dan hasil catatan. Talk. Yang ke, dari hasil diskusi, peserta didik secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal, berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi dalam bentuk tulisan write dengan bahasanya sendiri. Yang ke F, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. Kelebihan model pembelajaran Think, Talk, Write. Yang pertama, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar. Yang kedua, dengan memberikan soal open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Kekurangan model pembelajaran Think, Talk, Write. Yang pertama, ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan karena didominasi oleh siswa yang mampu. Yang kedua, guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan strategi Think, Talk, Write tidak mengalami kesulitan.
Itulah penjelasan materi mengenai model pembelajaran Think That Right. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.